Hello, happy Sunday. Welcome to CLCC Sunday Live bersama dengan gue Willy dan gue Ocha. Dan kita akan nemenin saudara-saudara selama kurang lebih 1 jam ke depan. Nah, saudara-saudara ngomongin soal penghujung tahun 2020. Nah, gue mau nanya dulu nih sama lo nih. Ada nggak sih pencapaian tertentu yang lu rasa lu banggakan dan sudah tercapai di tahun 2020 ini? Oke, kalau gue sih, Ca, gue itu lulus dalam kelas True Love. True Love tuh yang itu ya kok, yang kelas buat pasangan itu ya? Betul banget. Kalau lu gimana, Ca? Kalau gue sebetulnya baru sampai single class sih kok. Oke, kalau pencapaian lainnya apa nih, Ca? Pencapaian lainnya yang gue banggakan ya, itu adalah dari pribadi gue menjadi orang yang lebih mudah bahagia. Wow. Karena tahun ini memang bebannya nggak berat, tekanannya juga lumayan ya kok. Dan gue ngerasa dulu tuh gue lebih menggantungkan kebahagiaan gue sama situasi, sama orang-orang di sekitar gue. Tapi sekarang gue ngerasa gue menjadi orang yang paling berhak untuk menentukan kebahagiaan gue sendiri. Dan gue jadi lebih mudah berbahagia. Wow, keren banget. Kalau lu gimana nih kok? Kalau gue karena di 2020 ini kita jadi banyak punya waktu luang, gue jadi berani untuk mencoba hal-hal baru sih, untuk mengambil langkah lebih lagi. I see, explore new things ya? Yes, Oke. betul banget. Pokoknya saudara-saudara, apapun itu yang udah kita lewati, baik itu hal-hal yang mungkin belum sempat tercapai di tahun 2020, maupun hal-hal yang sudah terwujud, yang membanggakan, semuanya harus kita syukuri karena semuanya berjalan dengan campur tangan dan penyertaan Tuhan. Nah, gue jadi inget nih sama apa yang dialami oleh Lolo dalam film The Truth minggu lalu. Iya bener banget tuh. Nah, saudara-saudara mungkin kita semua udah pada penasaran. Daripada berlama-lama lagi, langsung aja kita saksikan episode 2 dari The Truth. Jangan kemana-mana, tetap di CLCC Sunday Live. Astaga, siapa sih? Tukang parkir gitu ya? Ih, aduh, parkir bukan ya? Serem amat. Aduh, halo? Iya Rin, ini gue di jalan nih. Aduh, iya ini gue mau tahu jemput lu. Duh, ini preman. Gue udah kasih 20.000, tapi ini buat temennya lagi. Ih, serem banget, siapa sih ya? Ih. Duh, serem banget deh. Rin, udah dulu ya. Gue serem nih preman. Pokoknya gue bakalan jemput lu ya. Tunggu ya. Astaga. Ya, Will. Padahal gue mau kasih kembalian nih. Oi. Ya ampun Yu, udah lama banget ya kita nggak ketemu. Iya, ampun udah lama banget. Lu makin cantik aja sih. Apaan sih, lu bisa lihat dari mana kan pakai masker? Gua kan sering ngepoin IG lu. Iya, by the way, lu gimana sekarang? Udah punya pacar belum sih? Soalnya bukannya lu satu-satunya dulu yang nggak mau pacaran sebelum lulus SMA, ya kan? Ya ampun, lu masih inget aja sih. Ada sih Rin, udah 2 tahun ini nih gue udah pacaran. Terus lu gimana? Dulu kan lu sering ngebaperin cowok. Apa jangan-jangan lu mau nyusul Angel ya? Enggak kali yuk. Lagian gue tuh udah batal nikah yuk, 2 kali lagi. Hah? Kenapa Rin? Jadi tuh kalau yang pertama, calon suami gue itu dia dan keluarganya kondisi ekonominya tuh di bawah gue yuk. Jadi gue nggak suka. Nah kalau yang kedua ini dia nggak punya jiwa ngelit, jadi dia nggak bisa memimpin. Apa-apa itu gue harus ikut campur buat ambil keputusan. Pokoknya pelin-pelan banget deh yuk. Kalau gitu mah lo selalu punya alasan buat batalin. Semua cowok aja nggak ada yang masuk standar lu. Bukan lo aja yang sulit menerima mereka, Rin. Jangan-jangan mereka juga sebenarnya sulit nerimain lo.
Cuma mereka mau membuka hati buat nerimain kekurangan lo. Kan kita nggak ada yang sempurna, Rin. Oh gitu ya Yu. Oke deh, gue coba pikirin pendapat lo ya. Thank you banget lo Yu. Ya. Gue udah gak sabar nih ketemu anak-anak. Iya ya. Kayak gelis. Wow, sambil gue nasehatin Rina tadi, kok gue ngerasa gue nasehatin diri sendiri ya? Gue tuh merasa sebagai orang yang baik selama hidup gue, sehingga hal-hal yang baik yang gue dapetin itu ya wajar aja. Padahal gue nggak pantas, gue perlu kasih karunia Tuhan. Dan Tuhan udah kasih duluan kasih karunianya buat gue. Dan parahnya, gue nggak sadar itu. Thank you Tuhan buat nerima gue apa adanya. Terima kasih buat kasih karunia yang Engkau berikan. Gue nggak lebih baik dari teman-teman gue. Tuhan, gue butuh kasih karuniamu. Wah, keren banget ya episode 2 dari The Truth. Satu hal yang gue pelajari banget adalah bahwa kebaikan Tuhan itu buat kita bukan karena usaha kita, bukan karena kuat gagah kita, tapi semuanya karena kasih karunia Tuhan buat anak-anaknya. Betul banget. Nah, maka dari itu kita harus lebih lagi mengenal bagaimana Tuhan kita. Salah satunya dengan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita saksikan leader message berikut ini. Tetap di CLCC Sunday Live. Merry Christmas and Happy Sunday CLCC. Saya Dennis. Dan saya Herli. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali mengikuti CLCC Sunday Live. Selamat bergabung. Hari ini kita akan bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pastor Andi Setiawan. Sebelumnya, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami bersyukur buat hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk memuji, menyembah, dan mendengarkan firman Tuhan. Sebentar lagi kami juga mau memberikan persembahan, biar setiap persembahan kami boleh menjadi berkat Tuhan buat gerejamu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Bagi saudara yang rindu memberi persembahan, saudara dapat transfer ke rekening CLCC berikut ini. Atau dengan cara scan QR Code menggunakan aplikasi seperti M-Banking, GoPay, OVO, dan lain-lain. Mari siapkan hati. Kita sambut CLCC Worship. Shalom CLCC. Selamat Natal, Merry Christmas. Masih dalam sukacita Natal tentunya. Saya yakin yang di rumah gak sabar buat memuji dan menyembah Tuhan bareng-bareng. Amin. Come on. Hey. Kami menyembah-Mu Tuhan. Datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan, satukan
Sebab Engkau sumber sukacita kami Tuhan, sumber harapan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kami gak mau taruh sukacita kami di tempat yang lain. It's only you Lord. Yes Lord. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise, gloria. We give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, gloria. Besar Tuhan, ditinggikan pujinya. Gloria. Yes, Lord. Gloria. Say Gloria. Glory bagimu Tuhan, glory bagimu. Thank you Lord. It's only you Lord, it's only you Jesus. We want to put our trust in you Lord. Christ alone will I glory, though I could pride myself in battles won. For I've been blessed beyond measure, and by His strength alone I'll overcome. Oh, I could stop and count successes like diamonds in my hands, but those trophies could not equal to the grace by which I stand. In Christ alone, I'll place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said on me, my source of strength, my source of hope is Christ alone. Oh, Lord. Let's sing it loud. Christ alone do I glory, for only by His grace I am redeemed. For only His tender mercy could reach beyond my weakness to my need. And now I seek no greater honor in just to know Him more, and to count my days but losses to the glory of my Lord. In Christ alone I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every
place my trust, find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul so ring, my soul so bold, in Christ alone. In Christ alone. In Christ alone. In you In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. In every victory, let it be said of me, my soul stops rain, my soul so bold. In Christ alone, I place my trust and find my glory in the power of the cross. Every victory, let it be said of me, my soul so serene, my soul so bold, my soul so serene, my soul so bold, is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Is Christ alone. Halo, apa kabar saudara semua? Selamat Hari Natal buat saudara semua. Saya berharap berkat Natal bisa memberkati saudara dan sekeluarga. Walaupun kita merayakan Natal dengan cara yang berbeda. Kita nggak bisa onsite, kita terpaksa online. Tadinya kita sudah mau bikin onsite, tempatnya sudah disiapkan dengan segala protokolnya, yang hadir bisa cukup banyak. Tapi tiba-tiba Bandung dan Indonesia red zone lagi. Jadi terpaksa pertama kalinya kita merayakan Natal dengan cara yang online. Tapi saya harap itu tidak menghalangi berkat Tuhan turun buat saudara dan sekeluarga. Saudara bisa mengalami berkat Natal dan lebih lagi mengenal Tuhan. Apapun cara ibadah saudara, ada dimanapun saudara berada saat ini. Dan sepanjang bulan ini, kita memang memutuskan setiap Desember kita belajar firman Tuhan lebih lagi. Ya, lebih dalam, lebih banyak. Dan tema yang kita bahas bulan ini adalah tentang dosa. Kenapa? Karena waktu kita mengerti tentang dosa dan semua akibatnya, kita mengerti bagaimana murka Allah atas dosa, maka saya percaya kita semua bisa semakin mengerti, menghargai, dan menikmati betapa luar biasanya kasih Allah atas kita. Minggu yang pertama kita membahas tentang apa itu dosa. Di situ kita belajar bagaimana kekudusan Allah begitu sempurna, manusia kita ini cenderung berbuat dosa, sama seperti Paulus, dan bagaimana Paulus punya dua jeritan yang membuat dia bisa terus berjalan di dalam Tuhan sampai akhirnya dengan setia. Yang pertama jeritan frustasi karena dosanya, tapi juga ada jeritan ucapan syukur karena Tuhanlah yang membuat dia bisa menang keluar dari belenggu dosa. Minggu kedua kita belajar tentang murka Allah terhadap dosa. Di situ kita belajar betapa menjijikkannya dosa, betapa waktu kita memilih untuk berbuat dosa, maka kita melukai hatinya dan kita menempatkan diri di dalam murka Allah. Satu ayat mengatakan begini, Roma 1 ayat 18, dari surga Allah menunjukkan murkanya terhadap semua dosa dan kejahatan manusia. Sebab kejahatan menghalangi manusia untuk mengenal ajaran yang benar tentang Allah.
Tapi dengan mengerti betapa murka Allah, betapa Tuhan tidak bisa disatukan dengan dosa, betapa Tuhan jijik dengan dosa, sekali lagi saya harap, saya percaya, saudara dan saya bisa semakin mengerti betapa Tuhan mengasihi kita. Yang seharusnya dimurkai, tapi Dia pilih untuk menebus kita. Minggu ketiga kita belajar tentang the fall and the redemption. 4 bab dari Alkitab, the creation, the fall, the redemption, the restoration. Di situ kita belajar dosa dan semua akibatnya, tapi kita juga belajar bagaimana penebusan itu sudah Tuhan putuskan dari sejak awal bahwa Dia sendiri yang akan datang buat saudara dan saya untuk membereskan semua masalah dosa kita. Bahkan Natal ini sudah ditulis dari sejak Kejadian 3 ayat 15. Manusia diceritakan jatuh dalam dosa di Kejadian 3. Tapi di Kejadian 3 itu juga Natal sudah dinubuatkan. 4.000 tahun sebelum Yesus hadir. Maka Tuhan menuliskan begini dalam Kejadian 3. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dengan perempuan ini. Di antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Keturunan yang di sini yang dimaksud bukan kita-kita. Bukan keturunan-keturunannya, tapi keturunan dari perempuan. Siapa itu? Ini mengacu pada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus. Tuhan sendiri yang akan turun melalui seorang wanita ke dunia menjadi manusia. Dan Dialah yang akan menyelesaikan semua masalah dosa. Dia meremukkan kepala dari si jahat iblis itu. Tapi juga dibilang iblis akan meremukkan tumitnya. Bicara Yesus akan disiksa di atas kayu salib untuk menebus dosa saudara dan saya. 700 tahun sebelum Natal, Yesaya juga sudah menuliskan, Yesaya 9 ayat 6. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita. Seorang putra telah diberikan untuk kita. Yesaya dengan inspirasi Roh Kudus menubuatkan 700 tahun sebelum Yesus datang ke dunia. Dia sudah menuliskan bahwa Tuhan akan menyelesaikan semuanya lewat apa? Kehadiran seorang anak untuk kita. Seorang putra yang diberikan untuk kita. Walaupun Yesaya tidak pernah melihatnya secara fisik, tapi Yesaya dipakai Tuhan untuk itu. Sampai akhirnya Yesus lahir ke dunia 700 tahun kemudian dalam peristiwa yang kita peringati sebagai Natal. Yohanes 3 ayat 16 bilang begini, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Karena begitu besar kasih Allah atas saudara dan saya. Walaupun kita begitu menjijikkan dengan segala dosa yang terus kita buat. Begitu kita harusnya adalah murka Tuhan, tapi karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Sehingga Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Makanya nanti di Efesus Paulus bilang begini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan. Kita nggak bisa selamat dengan kekuatan sendiri. Dosa kita terlalu besar, kita nggak pernah bisa memenuhi standar Tuhan. Kalaupun ada orang yang bisa dianggap baik, itu karena standar manusia. Tapi orang yang terbaik pun tidak mungkin memenuhi standar Allah. Kenapa? Dalam hati orang baik tetap ada banyak dosa, ada banyak kejahatan. Efesus bilang ini, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu adalah resume yang saudara dan saya pelajari dalam minggu-minggu ini di bulan Desember. Dan sebagai penutup kita akan belajar bagaimana Natal bisa betul-betul menjadi berkat yang efektif dalam hidup saudara dan saya. Bagaimana kasih karunia itu bisa kita terima dan betul-betul berakar di hati kita. Bukan sekedar kita tahu, bukan sekedar kita ikut-ikutan, tapi betul-betul kita alami iman yang menyelamatkan itu dan mengubah hidup kita. Nah, judul kali ini adalah Start Heart. Start Heart, bukan start up, tapi start heart. God always start with your heart, with our heart. Tuhan selalu memulai dari hati saudara dan saya. Kalau saudara mau mengalami kuasa Natal, saudara mau mengalami grace, saudara mau mengalami gospel, karya salib Yesus betul-betul dinyatakan dalam hidup saudara dan saya, maka saudara harus tahu bahwa Tuhan selalu memulai dari hati kita. Tuhan gak pernah mulai dari titik yang lain, Tuhan gak pernah mulai dari pekerjaanmu, Tuhan gak pernah mulai dari hati kita. Karena waktu hati seseorang dimenangkan, maka itu sama dengan jalan masuk dalam seluruh kehidupan orang itu. Betul nggak saudara? Waktu hati kita dimenangkan, maka kita akan buka hati kita. Orang yang memenangkan hati kita akan memperoleh akses dalam seluruh bagian hidup kita. Makanya Tuhan selalu mulai dengan hati. Karena begitu hati kena hati saudara dan saya dijamah Tuhan, maka seluruh hidup kita akan dipersembahkan kepada Tuhan. Akan terbuka untuk Tuhan.
Sayangnya, banyak orang nggak mau dioprek hatinya, saudara. Banyak kali kita datang sama Tuhan, kita mau bertobat ceritanya, tapi kita nggak mau Tuhan berurusan dengan hati. Sementara Tuhan selalu mulai dengan hati. Di situ seringkali deadlocknya kita. Di situ seringkali nggak ketemunya kita dengan Tuhan. Akibatnya kita menawarkan yang lain. Kita menawarkan, saya akan rajin ke gereja mulai sekarang. Saya akan baca Alkitab tiap hari mulai sekarang. Biasanya di bulan Desember kita mulai mengevaluasi hidup kita untuk membuat janji-janji yang baru kan. Oke, tahun depan lah, pokoknya tahun depan saya akan baca Alkitab setiap hari. Janji Tuhan. Dan akhirnya janji kita terbukti hanya bertahan seminggu. Oh, saya janji akan banyak berdoa, saya akan ke gereja dan tidak bolong-bolong. Saya akan belajar untuk memuliakan Tuhan, mencintai Tuhan. Tuhan, saya janji. Lihat itu. Kita nggak mengizinkan Tuhan oprek hati kita lebih dulu. Kita nggak izinkan Tuhan masuk dan menyentuh hati kita lebih dulu. Kita mau hati kita tetap buat kita aja. Kita yang jaga privasi kita. Dan kita sebaliknya menawarkan banyak hal yang lain kepada Tuhan sebagai gantinya. Tahukah saudara, Tuhan nggak cari yang lain. Tuhan cari hatimu. Matius 12 ayat 7 mengatakan begini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Terjemahan The Message bagus sekali bilang begini, I prefer a flexible heart to an inflexible ritual. Tuhan mencari hati yang fleksibel, hati yang mau dibuka di hadapannya, hati yang diizinkan untuk disentuh, diizinkan untuk dioprek, bukan sekedar janji-janji agamawi kita. Bukan sekedar kegiatan-kegiatan agamawi kita, seakan-akan itu bisa menebus dosa kita. Dosa kita nggak bisa ditebus dengan perbuatan kita. Dosa kita nggak bisa ditebus dengan ketaatan kita. Dosa kita hanya bisa ditebus waktu kita mau buka hati dan menerima jamahan Tuhan. Menerima kasih karunia-Nya, menerima pengampunannya, menerima dan menyadari betapa kasih-Nya buat saudara dan saya begitu luar biasa, begitu besar, begitu menyembuhkan, begitu memulihkan, begitu membebaskan. Dalam perjumpaan-perjumpaan Tuhan Yesus dengan banyak manusia di bumi, maka kita bisa belajar tentang hal-hal itu. Contohnya waktu Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan pelacur dalam Yohanes 8 ayat 1-11. Bagian ini memang tiba-tiba loncat di dalam Alkitab, muncul dalam Alkitab. Dan kita nggak tahu dari mana asalnya, siapa dia dan sebagainya. Tapi ada banyak hal yang kita bisa pelajari dari bagian ini. Ceritanya adalah seorang wanita tiba-tiba dibawa kepada Tuhan Yesus dan dibilang, kami menangkap dia berbuat zina, kata pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Lalu mereka mendesak Tuhan Yesus untuk melakukan sesuatu. Hukum rajam karena peraturan agama kita bilang dia harus dihukum mati karena berbuat zina. Tuhan Yesus terus didesak karena kalau Tuhan Yesus tidak mau melakukan maka Tuhan Yesus akan didakwa dia melanggar peraturan agama yang dipercaya pada saat itu. Tuhan Yesus tetap diam, tapi karena terus didesak, Alkitab bilang bahwa dia akhirnya berdiri dan dia bilang begini, oke, mari kita rajam wanita ini. Mari kita hukum mati wanita ini. Saudara bisa kebayang kalau saudara jadi wanita itu, seperti apa rasanya? Saya membayangkan kalau diri saya ada di situ, mungkin saya sudah ngompol, mungkin saya sudah ketakutan, wah sudah nggak karu-karuan. Karena dihukum rajam itu mengerikan loh saudara. Saya pernah lihat orang di video di YouTube dipukul kepalanya dengan batu sampai mati dan itu pecah dan semuanya. Ini dirajam, ada batu besar, ada batu kecil. Begitu kena tubuh kita sakit, begitu kena kepala, darah mengucur, pelan-pelan kepala kita retak lewat lemparan-lemparan berikutnya baru mati. Dan perempuan ini pasti sudah sangat ketakutan sekali, apalagi waktu Tuhan Yesus bilang, oke, mari kita rajam dia. Dan Tuhan Yesus bilang begini, yang tidak pernah berbuat dosa, yang tidak ada dosanya, kamu yang rajam duluan. Semua orang yang sudah pegang batu masing-masing, tiba-tiba menyadari bahwa gini, saya juga berdosa. Saya juga berdosa, saya menghakimi perempuan ini, tapi saya pun buat banyak dosa. Dan satu persatu meletakkan batunya kembali dan pergi dari tempat itu, Alkitab bilang begitu. Lalu di bagian akhir dari perikop ini, diceritakan bahwa lalu Yesus bangkit berdiri. Karena tinggal perempuan ini dan Tuhan Yesus. Saudara bisa kebayang suasananya tiba-tiba hening dari yang tadinya penuh emosi, penuh hujatan, penuh dengan banyak hal yang kepahitan. Tapi kali ini suasana tenang, tinggal Tuhan Yesus dan perempuan itu. Tuhan Yesus bangkit berdiri dan berkata kepadanya, hai perempuan, di mana mereka?
Saudara mesti membayangkan dirimu sebagai perempuan itu. Penuh ketakutan, penuh apa, masih nggak menyadari bahwa semua orang sudah nggak ada. Tahu-tahu Tuhan tanya begini, hai perempuan, di mana mereka? Dia kaget, dia lihat kiri kanan, dia lihat semua dan dia bilang ini, nggak ada Tuhan. Udah nggak ada, orang-orangnya udah pergi. Terus Tuhan bilang ini, tidak adakah seorang yang menghukum kamu? Jawabnya, nggak ada Tuhan. Lalu kata Tuhan Yesus, aku pun tidak menghukum kamu. Pergilah. Dan jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Saudara, kalau saudara jadi perempuan yang sudah hampir mati. Sudah di ujung dari segala murka yang seharusnya diterima. Karena memang dia berbuat dosa. Memang dia gak bisa bela diri. Dia ketangkap basah berbuat dosa. Dan dia sadar upah dosa begitu luar biasa. Dan di saat terakhir tiba-tiba Tuhan bilang ini. Aku pun tidak menghukum kamu. Pergi. Jangan berbuat dosa lagi mulai sekarang. Banyak kali kita heran kenapa Tuhan gak memakai kesempatan itu untuk sekalian menegur dia. Memberikan banyak detail bahwa kamu harus ke gereja mulai hari ini. Kamu harus baca Alkitab mulai hari ini. Kamu sering-sering puasa. Harus pelayanan. Harus gini. Harus. Wah, setumpuk peraturan agamawi. Kenapa Tuhan gak kasih itu? Bukankah harusnya itu bagus juga? Mumpung orang ini lagi merasa ditolong, harusnya dia sekalian aja dimasukin banyak hal. Tapi tahukah saudara apa yang Tuhan Yesus lakukan sebetulnya? Dia sedang menyentuh hati wanita ini. Wanita ini betul-betul menyadari betapa hancurnya dia. Betapa buruknya dia. Betapa binasanya dia. Tapi diampuni. Wanita ini menyadari betapa berharganya pengampunan Tuhan. Buat perempuan hina seperti dirinya. Dia menyadari betapa berharganya yang namanya kasih karunia Tuhan. Betapa dia sudah tidak bisa diselamatkan dari maut kecuali waktu Tuhan bilang, aku pun tidak menghukum kamu. Itu melegakannya luar biasa. Dan itu cukup, lebih dari cukup. Nggak perlu lagi semua peraturan agamawi yang lain. Karena begitu seseorang disentuh hatinya, begitu seseorang mengalami betapa berharganya pengampunan Tuhan atas semua dosa yang dia lakukan, maka orang itu akan kembali lagi dan kembali lagi mencari Tuhan, haus akan Allah. Gak usah dibilang kamu harus ke gereja, dia akan ke gereja. Gak usah dibilang kamu harus baca Alkitab, dia akan baca firman Tuhan. Kenapa? Karena dia sudah menikmati manisnya kasih Tuhan. Itulah bedanya orang yang disentuh hatinya dengan orang yang belum disentuh hatinya. Tapi coba melakukan banyak kegiatan agamawi. Yang ada adalah kita jadi kering, kita jadi jenuh, kita jadi kelelahan sendiri. Cerita yang lain terjadi waktu Tuhan Yesus ketemu dengan seorang kusta. Dalam Markus 1 ayat 40-41. Alkitab bilang ini, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus. Seorang sakit kusta datang sama Yesus. Saudara mesti mengerti dulu, orang sakit kusta itu posisinya terhina. Orang sakit kusta itu kalau ketemu kita harus tutup muka, tutup dirinya dan teriak najis. Bahasa sekarang ini, haram. Gua ini haram. Sebulan 2 bulan teriak gitu, setahun 2 tahun saudara bisa mengerti dia sudah gak punya harga diri lagi. Anjing aja masih boleh dilus-elus saudara. Orang kusta gak boleh disentuh. Haram. Dan lihat nih, seorang yang sakit kusta datang pada Yesus itu nekat, memberanikan diri karena sudah putus asa dengan keharamannya. Sudah putus asa dengan penolakan yang dilakukan oleh banyak orang. Dan sambil berlutut di hadapan Tuhan Yesus, dia memohon bantuannya, memohon. Saudara, kadang-kadang kita perlu sampai di kata memohon ini loh saudara. Memohon pertolongan Tuhan karena kita sudah tidak tahu harus buat apa lagi. Kita nggak bisa keluar dari dosa. Menyadari dosa itu harusnya membuat kita bisa sampai kata memohon bantuannya. Katanya, kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku, kata orang kusta ini. Engkau bisa menyembuhkan aku kalau engkau mau. Maka tergeraklah hati Tuhan Yesus oleh belas kasihan. Lalu dia mengulurkan tangannya, ini yang mengejutkan. Tergerak hati oleh belas kasihan, tapi terus dia mengulurkan tangannya dan menyentuh orang itu, menjamah orang itu dan berkata kepadanya, aku mau, jadilah engkau tahir. Saudara, bagian ini diulang dalam kitab Markus, Matius, Lukas dan diceritakan sama bagaimana Tuhan menyembuhkan orang kusta dengan cara menyentuhnya. Saudara, enggak boleh.
Kenapa kok harus disentuh? Kenapa nggak disembuhkan saja? Kan nggak boleh menyentuh orang kusta. Apakah Tuhan Yesus melakukan ini bahkan sampai diulang-ulang dalam kitab-kitab lain dalam perjanjian baru? Tuhan Kus melakukan ini karena dia sengaja mau melanggar hukum Taurat? Saya rasa enggak. Jadi apa yang Tuhan tuju? Kenapa dia harus menyentuh orang kusta ini? Karena begini loh saudara. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Tuhan bisa melakukan banyak hal. Tapi yang lebih berharga bukan sekedar kesembuhannya. Bukan sekedar pemulihan ekonominya. Bukan sekedar jalan keluarnya. Tapi yang jauh lebih berharga. Supaya orang ini bisa merasakan kasih Tuhan di hatinya. Waktu semua orang menolak dia. Waktu semua orang sibuk membilang haram, haram, menghujat dia. Dia sudah tidak ada harga bahkan lebih rendah dari binatang. Tuhan sendiri mau menyentuh dia. Saudara, buat orang seperti ini disentuh itu rasanya dihargai. Disentuh itu rasanya dicintai. Disentuh itu menyembuhkan hatinya. Itu yang dirasa oleh orang kusta ini. Begitu juga saudara dan saya. Saudara, kita sudah sangat berdosa. Dosa sudah menghancurkan kita. Gak ada harapan, saudara mesti tahu. Kalau saudara mau diadili, semua perbuatan baikmu dihitung. Semua kejahatanmu dihitung. Neraka. Neraka pasti. Setuju gak? Saya neraka, saudara neraka. Gak ada harapan. Gak ada harga. Saya mau tanya, kalau saudara ketangkep berdosa, mau gak saya mati buat saudara? Gak mau saudara. Mau gak saudara mati buat saya? Gak mungkin mau. Mau gak saudara mati buat temanmu? Amit-amit jabang bayi. Kenapa? Karena kasih kita terbatas, kasih saya sama saudara terbatas, kasih komunitasmu terbatas, kasih rekan-rekanmu terbatas, hanya kasih Tuhan yang tidak terbatas. Saya harap hatimu sampai mengalami jamahan Tuhan di sini. Bahwa gini, tidak ada yang bisa saya harapkan selain Tuhan. Gak ada yang menghargai saya begitu rupa selain Tuhan. Gak ada yang mencintai saya begitu rupa selain Tuhan. Hanya Tuhan yang menilai kita tinggi. Hanya Tuhan saja yang mau turun ke dunia untuk menebus saudara dan saya. Supaya kita diampuni dan diselamatkan. Izinkan Tuhan menyentuh hatimu dengan kasih-Nya. Seperti dia menyentuh orang kusta ini. Izinkan hatimu merasakan betapa berharganya engkau di hadapan Allah. Betapa buruknya engkau sebelumnya. Betapa Tuhan menilaimu tinggi, betapa Tuhan mencintaimu tinggi. Contoh yang ketiga adalah Paulus, seorang rasul yang luar biasa yang kita bahas dalam bulan ini cukup banyak. Paulus adalah orang yang mengandalkan perbuatannya, ketaatannya pada hukum Taurat untuk bisa diselamatkan. Di Galatia dibilang bahwa gini, di antara sebangsaku, angkatan sebangsaku, aku yang paling baik dalam ketaatan dalam hukum Taurat. Dia berani ngomong begitu karena dia memang adalah salah satu calon pemimpin. Salah satu tokoh yang luar biasa yang sangat taat. Sampai dia bilang nih, di antara rekan sebangsaku, aku yang paling baik dalam ketaatan beragama. Dalam ketaatan ini dia terus coba melakukan ini, melakukan itu supaya dia berkenan sama Tuhan. Supaya dia cukup baik di hadapan Allah. Sampai suatu kali dalam Kisah Rasul 26 ayat 12-15 dibilang begini. Dan dalam keadaan demikian ketika aku dengan kuasa penuh dan tugas dari imam-imam kepala. Jadi Paulus dapat tugas dari imam-imam kepala. Dari semua pemimpin senior di atasnya. Paulus muda yang ditugaskan untuk apa? Membinasakan murid-murid Kristus. Wah, dengan semangat dia pergi. Kenapa? Saya melakukan kebaikan untuk Tuhan. Saya melakukan sesuatu yang akan menerima pahala yang besar nanti di surga. Dan ketika sedang dalam perjalanan ke Damsyik, tiba-tiba ya Raja Agripa, pada tengah hari bolong aku melihat di tengah jalan itu cahaya yang lebih terang daripada cahaya matahari. Turun dari langit meliputi aku dan teman-teman seperjalananku. Kami semua rebah ke tanah. Saudara lihat itu? Kalau kita bertemu Tuhan, tidak ada yang bisa berdiri dan angkat tangan sebetulnya. Kita semua rebah ke tanah karena kesempurnaan Allah, kekudusan Allah bertemu dengan ketidaksempurnaan kita. Kita tidak mungkin tahan. Kalau saudara dan saya bisa memuliakan Tuhan. Kalau saya bisa membagikan firman seperti hari ini dan tidak mati di tempat. Semua hanya karena kasih karunia. Siapa kita? Kita orang berdosa.
Siapa kita bisa menyembah Tuhan sambil kadang-kadang WA-an lagi saudara. Betapa nggak hormatnya kita sama kekudusan Tuhan. Harusnya kita mati di tempat. Tapi sama seperti Paulus, dia rebah dan rombongannya rebah. Terus dia mendengar suatu suara yang mengatakan kepadaku dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Sukar bagimu, kata Paulus, menendang kegalah rangsang. Susah untuk gerak rasanya. Tapi aku menjawab, siapa engkau Tuhan? Dia tahu itu Tuhan, tapi dia syok sekali. Dia nanya, siapa engkau Tuhan? Dan ini yang paling mengagetkan Paulus. Kata Tuhan, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Saudara, buat orang yang mengandalkan ketaatan untuk selamat, saudara, ini sudah dosa yang paling binasa sekali sudah. Betul nggak? Dia merasa berbuat baik sama Tuhan, taunya Tuhan bilang gini, dan dia merasa gini, hanya dengan berbuat baik inilah saya bisa selamat. Terus Tuhan bilang, yang kamu anggap baik itu kamu menganiaya aku. Hancur sudah harapannya saudara. Hancur semua yang dia pelajari, semua yang dia mengerti, semua yang dia yakini, semua yang dia lakukan, tidak ada harganya. Karena sekarang Tuhan sendiri bilang, kamu menganiaya aku. Waduh saudara. Di situ Paulus syok berat. Dia buta 3 hari. Dia nggak makan dan nggak minum kalau sudah baca baik-baik. Oh dia syok, kenapa? Bukan sekedar syok hal yang lain. Tapi syok betapa salahnya dia. Betapa semua ketaatan beragamanya tidak bisa menyelamatkan. Betapa semua yang dia anggap gara-gara ini saya akan terima pahala. Ternyata mencelakakan dia, menganiaya Tuhan, melukai hati Tuhan. Frustasi Paulus. Tapi tahukah apa yang Tuhan sedang buat sama dia? Tuhan menyatakan kasih karunia-Nya sama Paulus. Tuhan menyadarkan Paulus gini, Paulus, bukan kekuatanmu sendiri, bukan usahamu yang membuat kamu diselamatkan. Tapi Alkitab seperti tadi di Efesus bilang ini, oleh kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, itu bukan karena perbuatanmu, tapi semua itu karena pemberian Allah. Paulus punya 2 pilihan, mengeraskan hati atau membuka hati. Dia memilih merelakan hatinya untuk dibuka sama Tuhan. Dia disadarkan bagian-bagian mana yang salah, disadarkan dan dia mulai mau membuka hatinya untuk belajar menerima bahwa gini, bukan dengan kekuatanku, bukan dengan perbuatanku aku bisa selamat, tapi semua hanya karena kasih karunia, semua hanya karena kasih Tuhan semata, semua hanya karena kebaikan Tuhan. Saudara lihat ini, Tuhan selalu memulainya dari hati dan izinkan Tuhan memulainya dengan kita, dengan saudara dan saya, dari hati kita juga. Kenapa hati? Karena hati adalah pusat kehidupan manusia. Amsal mengatakan itu. Hati adalah pusat kehidupan kita. Hati adalah pusat hidup kita yang menentukan seluruh perjalanan hidup kita. Yang menentukan semua buah yang akan dihasilkan dari hidup kita. Yang akan menentukan semua kata-kata, semua pikiran, semua perbuatan yang akan keluar dari hidup kita. Semua ditentukan dari kondisi hati saudara dan saya. Kalau saudara sudah menyadari bahwa Tuhan selalu mulai dari hati, apa yang harus kita buat sekarang? Yang pertama, cek buah. Apa yang harus kita lakukan? Cek buah kita. Cek apa yang timbul dari hidup kita, dari hati kita, kata-kata kita, pikiran kita, perbuatan kita. Cek seperti apa buah yang keluar dari hidup ini. Saya mencek diri saya dan saya menemukan saya penuh dengan kebusukan, saya penuh dengan kejahatan, saya penuh dengan kelicikan, saya penuh dengan ketidaktulusan. Saudara, kita bilang kita mengasihi orang lain, tapi seringnya kita merasa gini, kita susah lihat orang senang lihat orang susah. Kita senang lihat orang diberkati selama kita juga lebih diberkati. Atau kita juga diberkati. Kita nggak rela lihat orang baik dan kita nggak dalam kondisi nggak baik. Kita pengen diri kita yang paling penting. Cek buah saudara. Cek semuanya. Cek. Maka yang kedua, saudara akan menyadari bahwa kita nggak ada yang baik di dalam diri kita. Sadari keburukanmu. Tidak ada yang baik di dalam diri kita sebagai manusia. Alkitab bilang begitu. Orang boleh bilang saya baik, orang boleh bilang saudara baik, tapi kita tahu ada banyak hal yang busuk di dalam diri kita. Ada banyak hal yang jahat, ada banyak hal yang tidak seharusnya dalam diri kita. Ada cinta uang di sana, ada kenajisan di sana, ada kepahitan di sana. Ada banyak sekali akar dosa yang menguasai hati kita.
cek buah saudara. Dari situ saudara akan menyadari keburukanmu. Sama seperti wanita pelacur itu yang menyadari keburukannya. Waktu dia ketangkap basah berbuat zina, dia menyadari dari buahnya jelas. Ini perempuan pelacur yang harusnya binasa dapat murka Allah. Begitu juga orang kusta tadi. Dia dari buahnya, dia menyadari keburukannya bahwa dia adalah orang yang dianggap haram. Dia orang yang dianggap terkutuk, dia terbuang, tertolak. Dia menyadari bahwa dia nggak bisa berbuat apa-apa untuk menolong dirinya. Sama seperti Paulus, waktu dia cek buahnya, apa yang dia anggap menyelamatkan dia, justru itu mendatangkan murka Allah atas dia. Karena dia menganiaya Allah waktu dia pikir dia beribadah pada Allah. Oh, sadari keburukan kita. Yang ketiga baru gini, terima kasih Tuhan atas saudara dan saya. Terima pengampunannya, terima kesabarannya. Terima bagaimana dia menjadikan saudara begitu berharga. Kita yang buruk tadi dianggap begitu mulia di matanya. Dianggap begitu berharga di matanya. Terima kasih Allah. Terima penerimaan Allah yang tanpa syarat buat saudara dan saya. Terima kasih karunia-Nya. Terima berita Natal sebagai kabar baik buat saudara. Terima berita Natal sebagai karya penebusan Tuhan buat saudara dan saya. Sehingga kita yang harusnya binasa, tapi tidak binasa karena kita percaya pada kasih-Nya. Karena kita mengizinkan Dia mengoprek hati kita, menyentuh hati kita, dan membuat kita menyadari dan merasakan betapa baiknya Tuhan. Saya harap Natal ini membuat saudara bisa menyadari ini semua. Saya harap sepanjang bulan ini kita bahas dosa, membuat saudara menyadari ini semua. Dan saudara bisa bilang ini, syukur pada Allah. Karena hanya Engkau yang mengasihi aku saja Tuhan, aku bisa selamat. Hanya karena Engkau Tuhan yang mau datang buat aku yang harusnya binasa ini, Tuhan aku bisa punya harapan. Karena sampai hari ini kita tetap penuh kelemahan. Jamahan Tuhan ini, sentuhan Tuhan di hati kita ini akan mengubah hidup kita. Saya tutup dengan cerita Paulus tadi. Kisah Rasul 26 ditutup dengan ada ayat yang bilang begini. Sebab itu ya Raja Agripa, pada penglihatan yang dari surga itu tidak pernah aku tidak taat. Apa itu penglihatan surga? Yang tadi, yang menyentuh Paulus, yang menyentuh hati Paulus. Untuk apa yang sudah menyentuh hatiku, menyadarkan aku, tidak pernah aku tidak taat. Tapi mula-mula aku memberitakan kepada orang-orang Yahudi di Damsyik dan di Yerusalem dan seluruh Yudea dan juga pada bangsa-bangsa lain, bahwa mereka harus bertobat dan berbalik pada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Saudara lihat ini, setelah orang disentuh hatinya, dia akan kembali lagi dan kembali lagi. Dia akan mencari lagi dan mencari Tuhan lagi dan lagi. Dia akan haus akan Allah. Dia akan mulai menyadari pengampunan Tuhan yang berharga dan tanpa batas. Dari situlah kita akan mulai juga mengeluarkan buah-buah pertobatan kita. Kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Walaupun tetap kita punya kelemahan. Tapi di dalam kelemahan kita tetap menyadari betapa kasih karunia sudah membebaskan kita dari tuntutan dosa. Dan karena itu dengan sukacita, saudara dan saya akan belajar untuk menyenangkan Tuhan. Bukan karena kuat gagah kita, tapi karena kasih karunia-Nya. Saya harap Natal ini berkesan buat saudara. Saya harap Natal ini memberkati saudara. Natal yang berbeda, Natal yang mungkin tidak seperti harapan kita. Tapi saya harap justru disitulah Tuhan menemukan hati saudara. Tuhan menjamah hati saudara dan saya. Dan mengubahnya untuk selama-lamanya. Saya mau ajak kita berdoa sama-sama yuk. Tuhan terima kasih buat firman-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Tuhan bukakan sepanjang bulan ini buat kami. Kami belajar apa artinya dosa. Kami belajar betapa dosa menjijikkan di hadapan Allah. Betapa dosa mengerikan dan upah dosa adalah maut. Kami adalah murka Allah. Tapi kami bersyukur juga betapa Engkau baik Tuhan. Engkau sudah merencanakan penebusan kami sejak dari Kejadian 3. Engkau sudah memutuskan Engkau sendiri akan datang untuk kami. Menemukan kami kembali, mencari kami, membersihkan kami, kembali mengangkat kami. Hanya Engkau yang memandang kami begitu mulia Tuhan. Hanya Engkau yang memandang kami begitu berharga. Hanya Engkau yang mengasihi kami begitu rupa. Karena itu kami mau bilang terima kasih Tuhan. Kami mau buka hati kami.
Kami nggak mau coba lagi ganti dengan semua janji-janji agamawi kami yang seringkali kami tidak bisa tepati sendiri. Tapi kami mau bawa hati kami. Silahkan Tuhan bantu kami oprek hati kami. Bongkar hati kami. Untuk kami menyadari betapa busuknya hati kami. Betapa murka Allah harusnya jatuh atas kami. Dan biarlah kami mau terbuka untuk menerima kebaikan Tuhan. Biarlah semua kasih Allah, semua grace, semua pengorbanan, semua pertolongan, semua pengampunan itu kami boleh rasakan, kami boleh sadari betapa berharganya itu. Dan biarlah Natal boleh memberkati kami. Natal boleh membuat kami bertemu dengan Tuhan secara pribadi di hati kami. Mulailah dengan hati kami Tuhan, mulailah dengan hati kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami juga akan menutup ibadah online kami yang terakhir di tahun ini. Biarlah Tuhan memberkati kami lebih lagi. Kami mau buka hati kami, kami mau buka pikiran kami, dan kami mau angkat tangan kami di hadapan Allah. Mari umat yang disayangi Tuhan, engkau yang menyadari dosamu begitu banyak, tapi engkau menyadari bahwa kasih Tuhan mengatasi semuanya. Pengampunan Tuhan menyelesaikan semuanya, dan engkau mau belajar untuk mengasihi Tuhan lebih lagi. Mari angkat hati dan tanganmu di hadapan Tuhan. Terimalah sekarang berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapamu yang di surga. Dalam cinta kasih anak yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan kita yang hidup. Dan dalam persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, biar selalu menyertai kita semua. Dalam segala sesuatu yang kita kerjakan, dan membuat kita memuliakan Tuhan di dalamnya. Dari sejak hari ini, sampai Yesus menyebut dari awan-awan, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah memang berkat Tuhan lebih lagi, sama-sama katakan, amin. Selamat Hari Natal dan juga selamat Tahun Baru buat saudara semua. Tuhan berkati. Wah, thank you banget Ko Andi buat firman-Nya yang sangat memberkati dan membantu kita untuk bertumbuh lebih lagi dalam Kristus. Betul. Nah, buat teman-teman yang merasa terberkati, jangan lupa like, share, dan subscribe Kaktus Production BDG. Akhir kata kita mau mengucapkan terima kasih buat saudara-saudara yang sudah setia beribadah online bareng CLCC Sunday Live. So, gue Ocha. Gue Willy. Dan see you next week. Happy Sunday and God bless.